Selamat datang kembali di kelas probabilitas dan statistik. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kita mengestimasi parameter koefisien regresi dengan statistiknya, yaitu B0 dan B1. Nah, tentunya dengan adanya statistik yang digunakan, maka kita sebenarnya melakukan inferensi terhadap parameter populasi. Kita ingin mengetahui parameter populasi dari data sampel yang terbatas. Nah, inilah inferensi mengenai koefisien regresi. Semua inferensi sampling akan dimulai dari distribusi sampling. Ya, tentunya kita ketahui dari bab sebelumnya, dari subbab sebelumnya bahwa distribusi kemiringan B1 itu adalah normal dan distribusi variansinya itu adalah berdistribusi Q kuadrat. Sehingga kita bisa menentukan parameter T ya, variabel T yaitu di sini didefinisikan sebagai B1 dikurangi beta 1 dibagi S per akar SXX itu adalah berdistribusi T. Distribusi normal dibagi distribusi Q kuadrat menjadi distribusi T. Ya. Ini derajat kebebasannya N-2. Sehingga dari distribusi sampling itu kita bisa buat selang kepercayaan. Ya. Dengan batas T alfa per 2 dikali S dibagi akar SXX. Ya. Di batas bawah dan batas atasnya B1 tambah T alfa per 2 dikali S dibagi akar SXX. Contohnya dari kasus data center collocation, kita buat selang kepercayaan 95%. Ya, nilai T-nya 2,776 kita dapat dari tabel ya, nilai T dengan alfanya itu 2,5% dan nilai derajat kebebasannya 4. Didapat hasil 2,776 T-nya. Masukkan angka yang lainnya sehingga didapat ternyata kemiringannya itu ada di antara 2,1 sampai 3,78. Ya. 3,1 berarti semakin ini jumlah rak ya. Jadi satu rak kira-kira memakan 2 sampai 3 meter persegi. Seperti itu. Tentunya dari estimasi statistik, dari distribusi sampling kita bisa buat uji hipotesisnya. Ya, kita buat hipotesis 0. Beta 1 itu sama dengan suatu nilai tertentu terhadap alternatif yang sesuai. Mau lebih besar, mau tidak sama dengan, atau lebih kecil. Ya. Dan daerah kritisnya dibuat T sama dengan B1 dikurangi beta 1 yang kita tentukan ya, beta 1 0 dibagi S per akar SXX. Contohnya kita tinjau lagi, contoh kasus data center. Ya, kita ingin mengetahui apakah luas ruang data center kebutuhannya itu berbanding lurus dengan jumlah rak server aktif. Di sini pertama kita state, hipotesis 0-nya adalah beta 1 sama 0 atau tidak ada hubungan ya. Jadi semakin besar jumlah rak server aktif, semakin banyak rak server, itu tidak berhubungan. Lalu hipotesis alternatifnya, semakin banyak rak server maka kebutuhan luas ruang semakin besar. Itulah artinya hipotesis alternatifnya. T ujinya yang kita gunakan adalah 2,98 nilai B1 kecilnya dikurangi 0 ya. Dibagi S per akar SXX. Didapat hasil 10. 10 ini kita cari P value-nya didapat 0,00025. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya tolak H0 dan terima H1 pada tingkat signifikansi 0,0005 karena P value-nya lebih kecil dari tingkat signifikansi ini, yaitu bahwa kenyataannya kebutuhan luas ruang data center itu berbanding lurus dengan jumlah rak server aktif. Lalu kalau untuk titik potong B0 sama ya penurunannya karena B0 juga berdistribusi normal, maka statistik yang bisa dibaca T sama dengan B0 dibagi beta 0 dibagi S akar
sigma xi kuadrat dibagi n dikali sxx itu adalah berdistribusi T ya. Karena yang atas ini distribusi normal dan yang bawah ini adalah berdistribusi Q kuadrat. Normal dibagi Q kuadrat menjadi distribusi T. Sehingga kita bisa develop selang kepercayaannya lagi, yaitu batas bawahnya adalah T alfa per 2 dikali S dibagi akar N SXX dikali akar jumlah dari XI kuadrat. Ya, batasnya bisa dilihat berbeda ya. Lalu kalau dihitung, misalkan kita tinjau lagi contoh kasus data center collocation, kita buat selang kepercayaan untuk parameter populasi beta 0, yaitu perpotongan. Atau kebutuhan luas dasar gitu ya. Jadi mau ada data center mau enggak, ada kebutuhan luas dasarnya itu koefisien koreksinya ya. Sehingga dari itu kita hitung, pertama XI kuadratnya ternyata didapat 2500 ya, masuk ke sini. Lalu kita hitung batas bawahnya negatif 2,43 dikurangi 2,776 masih sama nilai T-nya dikali 4,6563 dibagi akar N dikali SXX ya. Dapat 257,33 dihitung ternyata kebutuhan tambahan luas ruang data center adalah negatif 18 sampai 14. Jadi ya ini dia memotong nilai 0 ya. Kita lihat di uji hipotesisnya. Nah, uji hipotesisnya sama bentuknya T sama dengan B0 dikurangi beta 0 dibagi S akar, yaitu ya. Itu adalah bentuk dari bentuk dari daerah kritisnya. Apa? Nilai kritisnya, nilai ujinya yang kita uji. Nah, kalau kita lihat nilainya tadi memotong nilai 0, kita lihat di uji hipotesis. Pertama kita state hipotesis 0, beta 0 sama 0, dan hipotesis alternatif beta 0 tidak sama 0, atau ada perpotongan di sumbu Y. Perpotongannya tidak di 0. Ya, lalu kita lakukan T uji. T ujinya itu adalah sama dengan negatif 2,43 nilai B0-nya dibagi ya ini S dikali akar XI dibagi N dikali SXX itu ya. Didapat hasilnya adalah negatif 0,4106. Ini kita ubah menjadi p-value. P-value ternyata 0,629 yang mana artinya H0 gagal kita tolak, atau dalam kata lain bahwa parameter populasi beta 0 bisa dianggap 0. Ya.